Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Kita akan belajar bagaimana cara membuat that quiz. Seperti biasa, pertama yang kita harus lakukan adalah kita buka dulu browser kita, bisa Chrome, bisa Mozilla, ataupun yang lainnya. Setelah itu, kita ketikkan that quiz pada Google. Kemudian kita tekan enter. Muncul www.thatquiz.org. Setelah itu kita klik that quiz. Nah, setelah muncul that quiz, karena kita belum mempunyai akun, maka kita harus create akun atau membuat akun dulu. Ada di atas sebelah kanan, kita klik tulisan kecil create an account. Kita klik dulu. Nah, setelah itu kita masukkan nama depan kita. Tadi saya pakai nama Didi dan nama terakhirnya adalah Kempot. Kemudian passwordnya kita tadi menggunakan guru sniper gitu aja. Jadi bukan password email, password yang akan kita masukkan untuk ke that quiznya. Kemudian emailnya tadi adalah setelah kita tuliskan emailnya, kita masukkan captcha-nya. Ini hurufnya adalah huruf besar semua, HNPR2631. Kita ikuti tulisan yang ini untuk kita masukkan ke captcha-nya. Kemudian kita klik create my account. Nah, ini sudah jadi. Akun kita sudah siap untuk digunakan menulis soal, Bapak Ibu. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita membuat kelas dulu. Create new class. Kita kasih nama, misalnya kelasnya adalah 9G misalkan. Setelah itu kita nggak perlu mengetik satu persatu, tapi kita bisa impor. Kita cari dulu di mana nama siswa kita, filenya. Misalkan filenya adalah daftar nilai. Kita buka dulu. Jadi kita untuk menginput nama siswa tidak perlu menulis satu persatu. Kita hanya perlu mengcopy nama siswa tersebut ke dalam that quiz tersebut. Misalkan tadi saya ingin pakai nama anak kelas 9G, maka kita klik di sini. Kita copy dulu semuanya. Ctrl C. Setelah Ctrl C, kemudian kita kembali ke Google Chrome tadi. Kita tulis di sini impor. Setelah impor, dipencet Ctrl V. Oh, belum masuk. Bentar, kita copy dulu ini tadi, Bapak Ibu. Nama siswanya Ctrl C.
Kemudian kita klik impor tadi. Impor, keluar kotak besar, kita Ctrl V di situ. Nah, di sini ada nama-nama siswa kita. Jadi kita nggak perlu ngetik satu persatu. Setelah kita masukkan nama siswa, kemudian kita pilih susunannya. Mau first name, last name, artinya nanti yang keluar adalah nama depan dulu baru nama belakang. Misalnya namanya adalah Avilanova Bagus. Berarti Avilanova adalah first name-nya, last name-nya adalah Bagus. Jadi yang kita pilih ini bisa terserah Bapak Ibu yang mana yang mau dikehendaki. Setelah itu kita impor. Nah, langsung di situ keluar seperti itu. Yang tidak perlu kita hapus. Kalau sudah keluar, yang tidak perlu kita hapus. Kalau sudah keluar, berarti kita save. Nah, berarti kita sudah punya satu kelas. Bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Classes baru terbentuk satu kelas. Nanti kalau nambah kelas sama seperti itu. Jadi kita klik new class. Klik new class, kita kasih kelasnya misalkan dari 9G sudah, kita mundur ke 9F, kita impor nama siswa dan seperti itu tadi. Setelah itu kita mau membuat soal. Jadi soalnya bisa masuk ke desain. Setelah masuk ke desain, kita pilih questions. Kalau matching ini untuk menjodohkan. Questions ini digunakan untuk yang pilihan ganda. Slide ini berupa slide seperti PowerPoint. Kita pilih yang questions. Setelah itu kita ketik nama tesnya, misalkan PAT Bahasa Jawa. Kemudian di sini ada order. Order itu ada dua pilihan, yaitu random untuk mengacak soal atau yang fixed. Yang fixed itu digunakan untuk soal yang tidak perlu diacak. Tapi hati-hati kalau memilih memilih random. Kalau memilih random, misalkan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biasanya ada satu teks untuk menjawab 5 soal, nomor 1, 2, 3. Maka kita perlu untuk mengcopy teks tersebut pada tiap-tiap nomor. Supaya tampilannya besar, kita bisa expand. Setelah expand, misalkan kita butuh 50 soal, berarti kita harus nambah. Dipencet ini, add more, sampai 50. Gitu. Jadi dipencet add more sampai 50. Misalkan nomor 1. Nomor 1 ini soalnya tentang sebuah teks. Misalkan teksnya contoh teks. Contoh teks yang sudah ada, misalkan ini hasil dari contoh teks IPA misalkan. Kita buka dulu teksnya IPA. Soalnya IPA. Kita buka. Atau bahasa Indonesia. Atau bahasa Inggris.
ini. Jadi misalkan untuk soal bahasa Inggris, satu teks ini digunakan untuk nomor 26 sampai 29. Maka nanti teks ini harus dimunculkan di tiap-tiap nomor, yaitu harus muncul di nomor 26, harus muncul di 27, harus muncul di 28, harus muncul di 29. Kalau soalnya mau di random, supaya anak-anak tidak mengalami kesulitan untuk membaca teks dan menjawab soalnya. Apabila seperti ini, kita nggak perlu untuk ngetik teksnya lagi, kita hanya perlu untuk print screen. Ini nanti Bapak Ibu harus install dulu Lightshot untuk memudahkan tahap yang ini. Jadi print screen, kemudian kita save dulu. Misalkan kita save, kasih nama di picture itu adalah coba. Tadi nomor berapa ini tadi? 26 sampai 29. Jadi biar tidak lupa nanti karena banyak gambar mungkin yang nanti harus di print screen. Jadi diingat-ingat tempatnya ada di picture. Kemudian nama filenya coba 2629. Nah, kita sudah dapat gambaran soalnya. Kita kembali ke Chrome-nya. Chrome-nya dipencet. Keluar itu kita masukkan. Untuk memasukkan gambar kita pencet I. Yang di situ. Kemudian kita choose file. Nah, tadi soalnya ada di picture. Nama gambarnya adalah coba 2629. Maka kita klik di situ, kita open. Kita tunggu. Nah, sudah jelas gambarnya. Kalau sudah jelas sesuai dengan harapan, kita accept. Setelah accept, kita pun nggak perlu untuk menulis jawaban. Kita hanya mengkopinya kalau sudah ada. Kalau tidak ada ya kita harus mengetik satu persatu. Jadi kita blok, kemudian kita Ctrl C, kembali ke Chrome, kita tempatkan di questions nomor 1, kita Ctrl V. Nah, di situ sudah muncul pertanyaan Bapak Ibu. Terus kemudian untuk menuliskan pilihan jawaban sama seperti itu. Misalkan jawaban yang benar ada di C, maka kita ambil dulu yang C. Nggak perlu untuk dituliskan abjadnya Bapak Ibu karena nanti diajak. Setelah C, kita tempatkan jawaban yang benar dulu sebagai kunci itu di kolom bawahnya correct answer. Semua jawaban yang benar ditaruh di situ. Kita Ctrl V lagi. Setelah itu kita kembali ke soalnya. Kita copy lagi. Kita kembali ke Chrome. Kita ke Ctrl V lagi. Dan begitu seterusnya. Kita Ctrl C lagi. Kita Ctrl V lagi. Kembali ke Chrome. Ctrl C lagi. Kita kembali ke Chrome. Ctrl V. Jadi jawaban yang benar jangan lupa diletakkan di bawah kolom correct answer. Kemudian kita lanjutkan misalkan ke nomor 27 ini sebagai nomor 2. Kita blok dulu. Kita Ctrl C lagi. Kita pencet Chrome-nya lagi. Kita Ctrl V di that quiz. Jangan lupa kita masukkan lagi gambar yang sama. Coba 2629 ya. Coba 2629. Kita pilih, kita open. Sudah muncul, kita accept lagi. Kemudian kita copy lagi jawaban yang benar dulu. Misalkan yang benar adalah B misalkan.
Maka kita blok dulu yang B, kita Ctrl C, kita pencet Chrome-nya lagi, yang benar dulu kita kasih di correct answer, kita Ctrl V. Kemudian begitu seterusnya, kita lanjutkan terserah kita. Mau mulai dari A boleh, mulai dari D boleh. Kita kembali ke Chrome, kita Ctrl V lagi. Kita ke soalnya, kita ke C, kita blok, kita Ctrl C, sekali lagi, kita blok, kita blok, Ctrl C, kita kembali ke Chrome, ke quiz-nya, kita Ctrl V di kolom berikutnya. Kemudian kita ke soal lagi, kita blok yang pilihan terakhir yaitu D. Kita Ctrl C, kita ke Chrome, kita paste di sini. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita soalnya tidak ada gambar, kita nggak perlu memasukkan gambar ini. Tetapi kalau ada gambar, misalkan matematika dan lain sebagainya, kita perlu untuk menyimpan gambarnya dulu, baru nanti kita bisa upload lewat quiz-nya. Semacam itu, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila tampilannya terlalu kecil, Bapak Ibu bisa sekali lagi membesarkan lewat expand. Seperti ini, jadi kelihatan semuanya. Untuk melihat, bisa lihat di preview, bagaimana penampakan soalnya nanti. Jadi bisa seperti ini. Sudah, kalau sudah kita save. Nah, kita save. Kalau sudah save, ini kan letaknya di desain. Jadi kalau kita mau membuka soal itu di desain, nanti ada, kalau Bapak Ibu punya bank soal banyak, semuanya tempatnya ada di desain. Misalkan kita akan menugaskan PAT bahasa Jawa ini, tapi isinya tadi bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Hanya contoh saja. Jadi kita centang dulu, kemudian kita assign, pilihnya di kelas G, kita assign. Kemudian kita pencet assign. Assign itu artinya tugaskan. Nah, di sini sudah berubah, dia menjadi kelas 9G. Nah, ini adalah kode yang nantinya kita akan kirim ke siswa. Jadi kita bisa copy kodenya. Seperti biasa, Ctrl C, masukkan ke WA anak-anak, pilih yang mana anaknya yang mau dikirim. Kita Ctrl V. Nah, ini di sini sudah muncul, tinggal kita kirim. Jadi seperti itu. Sehingga anak-anak nanti masuk ke quiz, mereka masuk lewat kode yang sudah kita kirimkan. Apabila kita menginginkan soal yang sama ini kita kirimkan ke kelas yang lain, kita tinggal klik di sini. Karena kelasnya satu, maka belum muncul ya. Jadi kita bikin kelas lagi ada sebagai contoh. Jadi misalkan ini kelas 9F. Namanya adalah A, namanya B, namanya C, atau Bapak Ibu tadi bisa lewat cara import tadi ya. Ini sebagai contoh saja. C, D, E, F. Misalkan namanya adalah itu adalah kelas 9F. Kita save dulu. Save, sudah jadi. Maka di sini kita punya dua kelas, F sama G. Nah, untuk mengirimkan soal tadi yang sudah ada di G, kita pencet G. Kemudian kita bisa see test.
Nah, ini soal yang sudah ada di 7G, kita bisa kirimkan ke 9F mengkopinya. Jadi kalau kelasnya banyak, kita tinggal share aja Bapak Ibu. Share, kemudian make copy for, kita pilih kelas yang mau dituju, misalkan 9F, maka kita pilih 9F. Shared, berarti sudah terbagi. Kita lihat di 9F. Nah, di sini sudah ada PAT Bahasa Jawa. Kodenya ini beda sama yang G. FKZ5. Kalau yang G tadi apa? HDH dan seterusnya. Jadi seperti itu caranya Bapak Ibu. Kalau sudah, nanti anak-anak akan mengerjakan dengan kode tersebut. Kalau kita ingin melihat nilainya, kita tinggal pencet grades. Grades itu adalah nilainya. Nah, di sini sudah ada nama anak-anak. Di sini nanti akan keluar nilainya. Nah, nilainya ini bisa dilihat dalam berbagai bentuk sajian, misalkan dalam bentuk grafik. Kita tinggal pencet grab dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Bapak Ibu caranya membuat soal menggunakan that quiz. Semoga bermanfaat dan memberi keberkahan bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.